Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Tantri Wiranti dengan NIM F1C422030, Program Studi Biologi, Fakultas Sains dan Teknologi. Baik, di sini saya akan memenuhi tugas ujian akhir semester mata kuliah Biologi Dasar dengan dosen pengampu Bapak Ade Adriadi, SSI MSI. Materi yang akan saya bahas adalah struktur dan organel sel. Tahukah teman-teman, di dalam satu mangkuk bakso ini mirip dengan salah satu unit di dalam tubuh kita, yaitu sel. Bisa kita lihat di dalam satu mangkuk bakso terdapat suatu komponen-komponen yang saling melengkapi, di mana sama halnya seperti di dalam sel, di mana sel memiliki suatu organel-organel yang memiliki fungsi dan peran masing-masing. Berdasarkan keadaan intinya, sel terbagi menjadi dua. Yang pertama, sel prokariotik atau sel yang tidak memiliki membran inti, contohnya adalah sel bakteri. Yang kedua, eukariotik adalah sel yang memiliki membran inti, contohnya seperti sel jamur, sel tumbuhan, dan sel hewan. Di dalam sel prokariotik tidak memiliki membran inti dan tidak memiliki sistem endomembran. Dan secara umum, sel prokariotik terdiri dari kapsul, dinding sel, membran plasma, flagela, DNA sirkuler, pili, misosom, ribosom, dan sitoplasma. Bagian-bagian pada sel prokariotik memiliki fungsinya masing-masing. Yang pertama, dinding sel sebagai pelindung dan memberi bentuk tubuh yang tetap. Membran plasma sebagai pelindung sel mengatur keluar masuknya ion dan molekul serta mengatur respirasi sel. Sitoplasma sebagai proses pencernaan makanan secara intraseluler dan melakukan proses metabolisme sel. Misosom sebagai penghasil energi, sedangkan ribosom sebagai tempat berlangsungnya sintetis protein, DNA sebagai pembawa informasi genetik yang akan diwariskan untuk keturunannya. Sedangkan RNA berfungsi sebagai kode genetika sesuai dengan DNA dalam bentuk asam amino. Baik, kita lanjutkan ke sel eukariotik, di mana sel eukariotik memiliki membran inti dan memiliki sistem endomembran, di mana dalam sel eukariotik secara umum memiliki bagian-bagian, di antaranya adalah dinding sel, membran plasma, sitoplasma, ribosom, lisosom, sentrosom, nukleus, kompleks Golgi atau badan Golgi, retikulum endoplasma halus, dan retikulum endoplasma kasar, dan mitokondria. Pada membran plasma terdiri dari protein integral, glikogen, kepala fosfolipid bilayer, saluran protein, protein perifer, dan kolesterol. Dan fungsi dari membran plasma itu sendiri adalah melindungi sel, mengatur keluar masuknya molekul, dan yang ketiga, tempat berlangsungnya reaksi respirasi dan oksidasi. Organel sel selanjutnya adalah sitoplasma, bersifat mampu mengenali dan menghantarkan rangsangan, di mana fungsi sitoplasma sebagai sumber bahan kimia sel dan tempat terjadinya reaksi metabolisme. Pada sitoplasma terdapat komponen utama. Yang pertama, sitosol, yang kedua, substansi genetik simpanan, yang ketiga, sitoskeleton, dan keempat, organel-organel sel. Organel sel selanjutnya adalah nukleus atau inti sel, di mana pada inti sel ini terdapat bagian-bagian. Yang pertama, membran inti, yang kedua, nukleus, yang ketiga, nukleus plasma. Dan fungsi dari nukleus adalah mengatur pembelahan sel, yang kedua, mengendalikan seluruh kegiatan sel, dan yang terakhir, membawa informasi genetik dan replikasi. Selanjutnya adalah retikulum endoplasma,
Di retikulum endoplasma ini terbagi menjadi dua. Yang pertama RE halus dan RE kasar, di mana RE halus bertujuan sebagai sintetis lemak pada hormon, metabolisme karbohidrat, dan penyimpanan kalsium. Sedangkan pada RE kasar berfungsi sebagai sintesis protein. Dan fungsi umum dari retikulum endoplasma adalah menyintetis lemak dan kolesterol. Yang kedua, sebagai alat transportasi molekul. Yang ketiga, menetralkan racun. Dan terakhir, menampung protein yang disintesis oleh ribosom atau dilakukan oleh RE kasar. Organel selanjutnya adalah ribosom. Ribosom merupakan unit gabungan protein dengan RNA. Ribosom tersebar bebas di sitoplasma dan ada yang menempel di permukaan retikulum endoplasma atau RE, di mana fungsi dari ribosom sendiri adalah mensintesis protein untuk kegiatan metabolisme sel. Organel selanjutnya adalah kompleks Golgi atau badan Golgi, di mana fungsi dari kompleks Golgi yang pertama adalah menjalankan sintesis sekresi, yang kedua membentuk membran plasma, yang ketiga tempat sintesis polisakarida, dan yang terakhir membentuk akrosom. Dan yang terakhir adalah mitokondria, di mana mitokondria ini terbagi dari beberapa unit, yaitu membran dalam yang berfungsi melangsungkan rantai respirasi sehingga menghasilkan ATP. Yang kedua, krista yang berfungsi untuk memperluas permukaan membran untuk menyerap oksigen. Yang ketiga, matriks yang berfungsi untuk oksidasi asam lemak. Dan yang terakhir, mitokondria atau the power house of cell yang berfungsi tempat berlangsungnya respirasi sel dan mampu menghasilkan energi. Organel-organel yang sudah dibahas tadi terdapat pada sel tumbuhan dan sel hewan. Namun, pada sel tumbuhan dan sel hewan memiliki perbedaan yang sangat signifikan. Baik, kita akan lanjutkan ke materi selanjutnya. Berikut adalah organel khusus pada sel hewan dan sel tumbuhan. Pada sel hewan terdapat vakuola, namun ukurannya kecil. Ada sentriol, risosom, dan ribosom. Sedangkan pada sel tumbuhan, vakuolanya berukuran besar. Dan yang lain terdiri dari kloroplas dan dinding sel. Pada sel tumbuhan memiliki struktur di mana memiliki bagian-bagian yang memiliki fungsinya masing-masing. Yang pertama, ada retikulum endoplasma halus, periksisom, sitokoton, vakuola tengah, lamela, badan Golgi, dinding sel, plasmodermata, mitokondria, plastida, kloroplas, retikulum endoplasma kasar, dan kromatid, nukleus, membran inti, dan yang terakhir adalah protoplasma. Organel khusus pada sel tumbuhan, di mana ada dinding sel. Dinding sel ini terdapat dinding sel sekuler, ada lamela tengah, dan plasmodermata, dan dinding sel primer, di mana dinding sel ini tersusun atas selulosa, hemiselulosa, dan parenkim. Fungsi dari dinding sel ini adalah sebagai penyokong sel, melindungi selaput plasma, memelihara keseimbangan sel dari tekanan, dan memberi bentuk pada sel. Organel khusus sel tumbuhan selanjutnya adalah vakuola. Vakuola merupakan organel sitoplasmatik yang berisi cairan dan dibatasi oleh membran tonoplas. Dan jenis-jenis vakuola terbagi menjadi tiga. Yang pertama, vakuola tengah, vakuola makanan, dan vakuola kontraktil, di mana vakuola ini memiliki fungsi, yaitu sebagai tempat penyimpanan zat makanan, tempat menyimpan pigmen, tempat menyimpan minyak atsiri, kemudian masuknya air melalui tonoplas, dan yang terakhir sebagai tempat penimbunan sisa metabolisme. Organel khusus sel tumbuhan yang terakhir adalah plastida, di mana plastida ini memiliki suatu struktur, di antaranya adalah membran luar, membran dalam, grana, dan tilakoid. Fotosintesis akan terjadi di tilakoid, di mana plastida merupakan organel bermembran rangkap yang berasal dari perkembangan proplastida di daerah meristematik. Berdasarkan pigmen yang dikandungnya, plastida dibedakan menjadi kloroplas,
kromoplas, dan leukoplas, di mana kromoplas adalah mengandung klorofil, sedangkan kromoplas mengandung pigmen non-fotosintetik, yaitu merah, oranye, dan kuning, sedangkan leukoplas tidak berwarna. Kita lanjutkan ke struktur sel hewan, di mana pada struktur sel hewan ini memiliki bagian-bagiannya, di antaranya membran plasma, sentrosom, perixisom, stoskeleton, protoplasma, badan Golgi, ribosom, vakuola kecil, RE halus, RE kasar, membran inti, nukleus, kromatid, mitokondria, dan lisosom. Organel khusus pada sel hewan yang pertama adalah lisosom. Lisosom merupakan kantong membran yang berisi enzim pencernaan berupa protease, lipase, nuklease, dan fosfatase, di mana fungsi lisosom yang pertama adalah melakukan pencernaan intrasel, yang kedua menghancurkan struktur sel yang tidak dihendaki atau autofagi, yang ketiga membebaskan enzim keluar sel atau eksositosis, yang terakhir menghancurkan diri sel atau autolisis. Organel khusus pada sel hewan selanjutnya adalah sentriol, di mana sentriol ini memiliki fungsi sebagai pembelahan sel secara mitosis dan meiosis. Organel sel dan fungsinya. Nah, pada sel hewan dan sel tumbuhan memiliki perbedaan organel. Pada sel hewan tidak memiliki dinding sel, pada sel hewan tidak memiliki vakuola dan kloroplas, sedangkan pada sel tumbuhan tidak memiliki lisosom dan sentriol. Nah, vakuola sebenarnya pada sel hewan itu ada, namun berukuran sangat kecil. Sekian video pembelajaran tentang struktur dan organel sel. Saya ucapkan terima kasih kepada Bapak Ade Adriadi, SSI MSI, selaku dosen pengampu mata kuliah Biologi Dasar, dan saya ucapkan terima kasih telah memberi kesempatan kepada saya untuk mengerjakan tugas akhir semester. Dan semoga nilai ujian akhir semester ini sesuai dengan yang diharapkan. Terima kasih, saya akhiri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.